Dulu aja ya. Saya sudah follow juga nih. Saya sudah Nanti follow Bang juga, Aceh. jadi kalau saya Siap, suatu siap, siap. live saya bisa naik lagi tuh. Saya sudah follow, Ya, jadi Iya kalau silakan. sewaktu live naik lagi. Iya. tapi perlu Nanti kita diklarifikasi lagi. Tadi yang naik terus oke. ngomong apa kelamin-kelamin itu kita Iya. nggak tahu itu Islam atau Kristen itu. Iya, saya kaget juga ya kok seperti ini. Ya kan? Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Dulu aja ya. Saya sudah follow juga nih. Saya sudah Nanti follow Bang juga, Aceh. jadi kalau saya Siap, suatu siap, siap. live saya bisa naik lagi tuh. Saya sudah follow, Ya, jadi Iya kalau cakep. sewaktu silakan. live naik lagi. Iya. Tapi perlu Nanti diklarifikasi kita lagi. Tadi yang naik terus oke. ngomong apa kelamin-kelamin itu kita Iya. nggak tahu itu Islam atau Kristen itu. Iya, saya kaget juga ya kok seperti ini, ya kan? Kan kita lagi apa ya? Lagi seru kan? Tadi kita lagi seru dan sebagainya, Iya. ya kan? Nah, mungkin nanti kira-kira ke depannya apalagi nanti topiknya. Kalau umpamanya dia live nanti saya masuk, kira-kira seperti apa yang bisa kita sharing kan gitu. Tadi kan firman ya. Sekarang aku pengen bahas hidung Allah Allah bukan. Nah, pengen gitu. Gini, yang kita yakini kan Allah itu dikatakan Allah adalah roh. Artinya mau menggambarkan bahwa sesuatu yang imaterial ya. Nah, kalau berbicara hidung kan berarti kita berbicara tentang mungkin pada waktu teofani ataupun katakan misalnya pada waktu inkarnasi. Kita berbicara tentang Jadi ya salah juga Brother Knox maksudnya itu hidungnya kan yang hidung yang rohani bukan hidung yang kedagingan. Saya belum tahu itu. Hidung rohani saya belum tahu kira-kira seperti apa. Hidung atau hidung? Soalnya kan di Matius 4 kan ada tuh segala setiap firman itu keluar dari mulut Allah. Nah, kan mulut ini kan bukan mulut daging kan? Ini mulut rohani kan? Mungkin barangkali itulah bahasa manusia untuk menggambarkan keluarnya itu. Karena manusia kan berbicara keluarnya dari mulut kan. Maka pendekatan antroposnya seperti itu. Nah iya, jadi itu hanya pendekatan saja. Jadi jangan ditafsirkan kedagingan. Makanya bahasanya bisa berlanjut. Apakah hidung Allah-Allah? Ah, kayak gitu. Antropos kan, namanya kan manusia. Bahasanya bahasa manusia. Visualisasi yang mendekati itu ya manusia karena dikatakan segambar dan serupa kan seperti itu. Jadi bisa ini Brother diantropos. Knox ini gimana sih kok dibeda-bedain manusia sama Tuhan? Manusia itu dalam Yunani bisa berlogos loh manusia itu. Iya, karena kan kata-kata itu kata-kata yang dipakai oleh manusia kan. Iya. Nah, kemudian kata-kata yang dipakai oleh manusia kemudian mencoba untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan sang ilahi ya seperti itu. Nah, maka dari itu jadi gini loh, sebagai orang Kristen jangan membedakan antara Tuhan dan manusia gitu. Karena Tuhan itu kan tanpa batas bisa menjadi manusia. Jadi jangan dibedakan. Itu maksud aku. Kalau Islam iya, kalau Kristen jangan. Maksudnya manusia mau disamakan begitu. Iya, karena Tuhan kan bisa menjadi manusia. Jadi mau dibentukan sebagai bagaimana manusia biasanya ya, iya. ya Tapi bisa-bisa manusia kan aja. Ya, manusia kita bisa jadi Tuhan. Ya tapi Tuhan bisa kan punya hidung seperti manusia kan? Iya, tapi kan manusia nggak bisa jadi Tuhan. Jadi kalau dikatakan sama kan. Yang kita bahas ketuhanan bukan kan. kemanusiaan gitu loh. Kenapa Ya, dibelok-belokin ke kemanusiaan dulu? Tadi kan katakan bahwa tidak boleh dibedakan antara Tuhan dan manusia. Harus disamakan. Makanya saya tanya, Tuhan bisa jadi manusia enggak? Kalau nggak bisa jadi berarti perkataan sama kan tidak tepat. Bro. Bisa. Tuhan itu bisa Yesus manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bisa. Oh, saya baru tahu. Ini dalilnya. Manusia bisa jadi Tuhan kan pertanyaannya? Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Bisa. Yuk. Tunggu. Mana ya? Oh, di sini dia. Di Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Tuh.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh bisa? Pada waktu Petrus bicara itu, Yesusnya masih ada enggak? Manusianya masih ada enggak? Enggak kan udah jadi Tuhan. Ya, pada waktu bicara itu manusianya masih ada enggak? Ya udah nggak ada kan udah jadi Tuhan, gimana sih? Iya, berarti kan bukan manusia jadi Tuhan kan begitu. Lah ini kan Yesus, manusianya udah nggak ada. Kemudian menjadi Tuhan. Karena menjadi Tuhan, maka manusianya udah nggak ada. Kok bingung saya cara penjelasannya? Coba dijelaskan sih, supaya saya bisa mengerti. Enggak, kita nggak perlu menjelaskan, kita membaca saja. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Tuhan dan Kristus ya kalau nggak salah ya. Iya, menjadi Tuhan dan Kristus. Ya berarti kan penjelasannya kan cukup panjang kan, gitu. Enggak, pendek ini tadi semenit juga kurang. Iya, itu kan redaksinya seperti itu. Nah, untuk memahaminya kan harus dimengerti kan, begitu. Ya kita kan paham, ini pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami kan? Iya, betul. Jadi kalau dipahami dengan demikian bahwa manusia jadi Tuhan, itu tidak dipahami oleh kekristenan seperti itu. Oh, kami yang awam memahaminya begitu kan? Di sini ada kata menjadi. Ya, silakan aja. Menjadi kan dari tidak lalu berubah, ada perubahan gitu loh. Di situ ada bilang enggak? Ada dari tidak jadi perubahan. Ya kan menjadi itu artinya perubahan kan? Ya itu berarti kan ditafsir lagi kan? Betul enggak? Enggak, menjadi ini apa sih maksudnya memang kalau mau ditafsir lagi? Memang kita ada pemahaman yang berbeda ya antara kata menjadi. Kalau kita letakkan di satu ayat itu dan tidak ada ayat yang lain, maka bisa dibenarkan tafsiran Anda. Tetapi cakep, kalau ada ayat yang lain, ada kisah yang lain, ada penjelasan yang lain, maka akan semua dipertimbangkan. Jadi maksud menjadi Tuhan dan Kristus itu apa? Nah, seperti itu. Iya. Makanya keren juga gitu. Jadi Allah menjadi manusia ada, Yesus menjadi Tuhan juga ada gitu. Itu menarik. Ya, jadi kalau kita hanya pada satu ayat itu ya pemahaman Anda bisa dibenarkan. Tetapi kan alhamdulillah. Tidak hanya ayat itu saja kan, ada ayat-ayat yang lain, ada penjelasan yang lain dalam kitab Perjanjian Baru sehingga kita bisa mengerti apa maksud daripada ayat tersebut. Ya udah deh, boleh deh silakan. Maksudnya apa deh? Nox sudah ngerti belum atau masih perlu belajar dulu? Bisa lah, cuman kayaknya istirahat sedikit dulu lah. Gitu. Oh ya udah boleh deh kalau gitu, selamat istirahat. Sip lah kalau gitu. Cukup lama juga kan kita di sini tadi sudah ada sekitar hampir 1 jam kan. Gitu. Gak apa-apa, nanti kalau ini saya naik lagi. Gitu. Iya naik lagi bawa topik yang menarik. Iya. Sebab penjelasan itu cukup panjang untuk bisa sampai pada pemahaman kekristenan. Iya, berapa hari? Atau tidak sampai berapa hari. Oh, nggak sampai hari-harian. Kirain panjangnya berapa hari gitu. Tidak. Cuman ya beberapa menit lah ke depan gitu. Menyimak saja dulu, menyimak. Istirahat dulu lah. Ya, waalaikumsalam Aki. Nanti lanjut lagi lah untuk yang lain. Oke, jadi mungkin ya, semoga dari dialog kita ini Brother Nox mendapatkan hidayah dari Allah gitu, karena ya, soal spiritual itu udah paling bener lah, mengimani apa yang tertulis gitu loh, udah paling enak itu loh. Ya, kalau jadi kita yang coba mungkin barangkali saya coba penutup kata-kata ini ya, bahwa yang kami imani sesuai dengan apa dikatakan oleh Rasul Yohanes. Semoga dapat hidayah ya kan? Tuhan Yesus. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah itu yang kami imani. Kemudian Sang Firman menjadi manusia. Dan kami tidak mengimani manusia menjadi manusia menjadi Allah, itu kami tidak imani itu ya. Nah, demikian juga tadi diskusi dengan Bang Suma, posisi saya kan sangat jelas bahwa suara bisa mengidentifikasikan orangnya. Itu posisi saya. Sehingga kalau saya katakan beda dalam konteks bahwa suara bukan duplikat daripada orang. Nah, itu makanya saya katakan beda. Tetapi identifikasi ya. Dengan demikian, karena menjadi identifikasi, maka suara itu
bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang yang mengeluarkan suara itu. Nanti posisinya kurang lebih seperti itu. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih lagi. Mungkin ada kesempatan kita lanjut lagi Ya. untuk hal-hal yang lain. Kalau dari Oke. aku Terima kasih ya, Pak. soal duplikasi, harusnya ketika sudah diduplikasi maka tanggung jawab pun ikut terduplikasi gitu. Jadi si suara Iya, itu kalau- harus bertanggung jawab dengan kehidupannya dia sendiri. Nggak usah Betul, bawa-bawa kalau dia- yang kalau- punya iya, suara. kalau gitu dia- loh. Ya, kalau dia pribadi yang terpisah kan. Karena kalau dia pribadi terpisah ya oke. Pribadi itu yang dikenakan segala macam tanggung jawab itu kan. Tetapi karena dia tidak Iya. memiliki pribadi yang terpisah, maka tentu pribadi yang mengeluarkan suara itulah yang akan dikenakan karena diidentifikasikan seperti itu. Oke, Iya, iya karena teman-teman, semua terima kasih. suara pribadi yang terpisah sebenarnya gitu. Nggak ada yang tidak terpisah. Masa suara pribadi kok? Suara manusia bukan pribadi kok. Suara Kalau pribadi. suara, oh ya? Kalau Coba suara sekarang ya ini pribadi. ngobrol sama suara aku atau aku ini ngobrolnya? Kan sama suara aku ngobrolnya, bukan sama aku. Iya, nanti kembali lagi kan Anda bertentangan dengan Suma lagi kan begitu. Tapi ya sudahlah, sudah selesai tuh. Nanti lanjut lagi lah. Nggak ada kita bertentangan. Yang ada Brother Nox bolak-balik gitu. Ya wes lah, selamat istirahat. Iya, posisi saya kan dari awal tetap posisi seperti itu, tidak ada perubahan dengan penjelasan kan. Gitu. Asalnya Oke, tadi bilang ludah itu tidak sama, terus jadinya Iya. bisa diartikan sama. Itu kan perubahan. Brother saya kan Brother Nox. butuh penjelasan kan. Tadi saya katakan sama karena bagian daripada orang itu kan tidak sama karena dia bukan duplikasi. Itu saya bilang. Nah di situ. iya, Tadi tidak bilang sama itu penjelasan baru saya, ada kan. di akhir-akhir. Bukan. Dari awal Itu kan saya bilang perubahan beda. namanya. Iya, saya kan bilang beda kan. Beda kan harus dijelaskan. Tapi kan sekarang kan TikTok itu kan orang harus jawab, tanya apa ya, jawabnya singkat. Nah, kalau kita jelaskan baru kita mulai jelaskan mengapa saya bilang beda, mengapa saya katakan sama. Itu kan bisa dijelaskan. Nah, saya jelaskan beda. Jadi karena bisa bukan beda bisa duplikat. sama ya. Iya, karena dia bukan duplikat. Itu beda. Sama. Oh ngerti, karena- gua ngerti. 100% beda, 100% sama. Lo ketawa Ya, lagi. tidak. Iya, artinya kan bisa dimengerti nggak? Beda karena dia bukan duplikat. Itu saya kira pemahaman yang tidak terlalu rumit lah. Cukup orang Ya sama cerdas yang karena memahaminya bagian begitu, kan, Brother bagian Nox. daripada. Oke. Guru Nda tuh suka bilang gini loh, arsitek kalau bikin bangunan itu dari gambar arsitek gitu. Maksudnya? Arsitek bikin bangunan dari gambar arsitek. Iya. Maksudnya gimana? Dia muter-muterin tadi ya, Bang. Arsitek. Arsitek ini dari Iya, ini bro. argumen Guru Nda Ivan ya yang Iya, kenal iya, Guru Nda lama pasti udah tahu argumen arsitektur. Hmm. Arsitek kalau bikin bangunan itu arsitek ngegambar dulu, lalu kemudian dari gambar arsitek ini bangunan itu jadi kan Dia gitu. bukan arsitek, Oh bro. iya, memang seperti itu, betul, benar. Betul ya? Arsitek gambar, Nah, kemudian kontraktornya yang membedakan- ternyata sebagai gambar kan. Ya, yang membedakan dalam Islam arsitek itu orang manusia biasa. Tapi kalau ke Kristenan arsitek itu ya bentuknya ya bangunan kayak gitu. Bang Ato, selamat malam Bang Ato. Selamat Ya mungkin malam. barangkali Abang dari persepsi Kristen lah, Islam Bang Ato. Maaf. Saya tudingan lah, Muslim, saya karena Muslim. karena Oh, tidak nyari yang pengertian Kristen bahwa- Bang. Maaf ya. Yang Iya, di bawah iya. tolong dong yang ngajuin yang Kristen dulu, yang Islam jangan naik dulu lah. Ya. karena Terima kasih ya. tidak mengerti Oke, tidak mengerti iman assalamualaikum. kekristenan, maka dikatakan seperti itu ya bisa saya pahami juga. Ya karena kan Yesus ketidakmengertian. duplikasi kan. Jadi Tuhan itu ya bentuknya tuh seperti Yesus kan gitu. Kok Yesus Iya duplikasi nggak? lagi sih? Iya tadi kan katanya suara ini duplikasi dari ininya, maka suara ini pribadi yang berbeda gitu karena dia duplikasi kan gitu. Enggak. Iya nggak? Kan kamu pelintir lagi. Yang ini kayaknya enggak sehat. Ya udahlah, udah capek mungkin ini Brother Nox tadi kayaknya Bukan. Brother Nox tidak Saya konsisten. kan saya katakan beda karena suara itu bukan duplikat. Kok kamu samakan sih? Halo bang, jangan debat agama kontol. Aku bukan Hindu, bukan Kristen, jangan debat agama. Bukan Hindu, bukan Kristen katanya dia. Ngomong. Ya udah kalau nggak mau debat agama ya jangan debat penis juga gitu loh. Jangan Debat yang lain aja lo. Belum dialog. Ngomong. Bisa nggak? Ngomong bisa nggak? Kalau mau dialog ngobrol, kalau enggak usah. Wah,
Brother Nokia udah angkat tangan, udah. Sebenarnya dalam hati tuh dia tuh ini loh sama Gurunda tuh deg deg gitu loh. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya logikanya bener. Jadi Udah hatinya kena ya. membenarkan, mulutnya membantah gitu loh. Turun sendiri. Kita yang Kristen ayo ngajain naik yuk. Turun sendiri. Turun sendiri. Oh. Malam Bang Mbak Tia. Malam Mbak Malam Tia. Nona Ambon. Malam. Malam. Oh iya. Dari Kristen ya Mbak? Mbak Ambon. Iya, saya Kristen. Oh iya. Ada yang mau ditanyain Oh. apa mau dialog? Silakan. Tanya apa? Namanya topiknya apa gitu? Oh. Topiknya kenapa Ya. Yesus Hmm. mengambil wujud laki-laki bukan wanita? Kenapa Yesus melanjutkan Mengambil laki-laki wujud, bukan wanita mengambil ya? rupa. Ya, Ambon pisang. Ambon pisang kenapa? loh, kok ke Mohon situ? maaf nih, yang lainnya ini agama Kristen atau non Kristen nih? Bukan Yang lain Kristen. Islam, Mbak. Jadi yang Kristen nanti 2 di atas. Nemenin Mbak. Dua yang di atas siapa ya? Belum ada. Ayo, mungkin ada. bisa menjawab atau belum bisa? Kalau mau Atau nanya atau mau nanya silakan. Kalau mau nanya kali jangan terlalu tinggi kali Bang. Hmm. Mau nanya Mbaknya silakan. Oh, mau nanya nih. Ya. Tadi kan nggak sengaja aku masuk di room ini dan aku lihat Kristen naik yo. Kalau kira mungkin semuanya itu Kristen, tapi mohon maaf ya, ada yang Muslim. Dan ingin saya tanyakan nih, kenapa mau bedakan agama Kristen sama Muslim ya? Kan semuanya agamanya sama, cara berdoanya sama ya. Ya silakan Bang Juma. Bang. Monitor dulu. Oh iya. Bentar. Diambil alih dulu sebentar. Ustadz Oke. Awan. Prof Alwan, kenapa membedakan katanya, Prof? Bro, Sorry, kurang kedengar tadi. Kurang kedengaran ya. Oke, aku mau nanya ulang nih. Aku mau nanya, kenapa mau bedakan agama Kristen dan non Kristen? Padahal mereka itu menyembahnya sama. Terus perbedaannya ya di mana? Cuma jelas kita tidak sama. perbedaannya cuma beda cara berdoa aja ya, tapi penyembahannya juga sama tuh kalau menurut saya. Nggak sama, beda. Kalau sama ngapain kita bedakan? Justru karena beda maka kita bedakan. Gitu. Perbedaannya di mana? Misalnya perbedaannya itu adalah dalam konsep ketauhidan. Kalau di dalam agama Islam kan tauhid jelas, Allah itu satu-satunya yang harus disembah. Sementara di dalam kekristenan mereka juga menyembah yang namanya Yesus, ya kan? Benar tidak? Iya, betul. Ya, betul. Makanya beda gitu. Allah itu nggak mau ada sekutu, nggak mau ada saingan. Nah, sekarang Kristen selain Allah mereka juga menyebut siapa? Kalau membaptis, kalau beribadah menyebut siapa? Tuhan, Yesus. Tuhan Allah. Tuhan Allah dan Yesus, Tuhan ya. Yesus. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus ya. itu beda tapi setara dan sama, ya kan? Sekarang saya balik nih bertanya, sama apa beda? Kalau menurut saya sih, Jujur, hayo, jujur. ya memang menurut aku sih sama sih, Allah yaitu Tuhan sudah. Yesus? Tapi
Allah Tuhan Yesus itu Tuhan sudah Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus itu satu Sekarang Tuhan, yang Tuhan yang satu mana? Tuhan Yang saja. Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Yesus, dan Alkitab kan tuliskan Tuhan Enggak. Yesus. Sekarang saya tanya, yang Allah yang Tuhan yang mana? Yang Allah apa yang Yesus? Tuhan Allah, dua-duanya. Yesus. Ah, dua-duanya. Berarti Tuhannya berapa? Ya satu. Coba dihitung. Tuhan Yesus berapa? Satu. Tuhan Allah? Dua. Satu. Tuhannya ada berapa? Aduh. Jadi Tuhan Allah itu Cari Bodrex lah, minum dulu harus nanti harus pusing. Ayo. ngajiin dulu nih Ali, Bang Ustaz Alwan. Tadi sembuh nanti. Ngajiin dulu kali. maksudnya Bang Grepan dari Islam Kristen, bentar Mbak. Bang Grepan, selamat malam. Malam Bang Grepan. Kabur duluan. Allah. Lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Keren Mbak. Iya. Aduh. Jadi kayak gimana ya? Apa Jadi sih kayak jawabannya gimana? ini? Kan Tuhan itu Allah itu kan Allah itu dia punya anak apa Tuhan Yesus tuh. Nah, Allah itu kan dia punya Bapa, Yesus itu anaknya. Jadi satu saja yang kita sembah itu cuma satu saja. Kok satu saja? Yesus dan Allah itu sama apa maksudnya beda? menurut saya itu Allah cuma satu. Tuhan yang aku sembah cuma satu saja. Sekarang saya tanya, Yesus dan Bapa itu sama apa beda? Ya sama, itu kan dia punya Bapa ya. Yesus dan Bapa sama apa beda? Beda. Nah, kalau beda berarti kita hitung nih. Tuhan Yesus satu, ya kan? Karena beda. Tuhan Bapa satu, berarti ada berapa Tuhan? Dua. Iya, karena beda gitu. Kecuali sama ya satu. Tuhan itu bukan Yesus, Yesus itu kan. Makanya jadi Islam Dua, aja. ya betul lah, dua. Ya. Iya. Kalau mohon jujur, maaf, saya enggak tergoda dengan yang, mohon maaf ya. Memang saya punya keluarga itu ada kebanyakan yang Kristen, Muslim, non Kristen. Tapi sesuai iman saya tetap memikul Tuhan Yesus saya. Saya tidak mau menjual saya punya agama. Jadi kenapa bilangnya memikul Tuhan Yesus saya? Kenapa tidak bilang memikul Bapak saya? Guys. Saya selama tergoda dengan rayo kebanyakan itu ya mau bilang contoh kecil saya yang saya dapat waktu saya merantau di negara orang. Saya juga belajar mengenai non Kristen. Saya belajar juga, tetapi bukan untuk terjerumus untuk masuk Islam ya. Tapi karena teman saya Muslim, saya mesti belajar untuk Muslim. Salah satunya berpuasa. Dan bukan Muslim saja yang berpuasa juga, kita Kristen juga ada beberapa yang berpuasa. Itu. Jadi mau bilang saya untuk masuk di terjerumus, masuk di Islam, mohon maaf, saya punya kata hati, saya tetap memikul Tuhan Yesus. Kenapa tidak memikul Bapak? Tuhan Bapak. Enggak, memikul anaknya. Enggak. Pusing sendiri sih. Kenapa kalau bapaknya berat ya bapaknya?
Bang Eka Ginting, selamat malam Bang Eka Ginting. Jadi mohon maaf ya Bang, Assalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh. dari hostnya Oh, sampai ke di bawah aku ini non Kristen ya. Ini stikernya Kristen naik yuk, tapi saya Islam gimana tuh? turun dong. Iya. Jadi Ganti turun ya, nih. yang Kristen dulu. Oh, Nah. turun. Biar nemenin Mbak Nona nih, Mbak Nona. Maaf ya. Dia udah terlalu nyaman hidup di dunia. Bukan saya Udah, terlalu silakan, nyaman di Pak. dunia. Nggak, Mbak Nona gimana rasanya berdoa kepada manusia Yesus? Pengennya tinggalnya apa sih? Rasanya gimana berdoa kepada manusia Yesus? Ya, Ya, mental. Belum ngomong. Nah, Halo, cek. Halo, selamat malam. malam. Malam Bang 77, malam. Oke, gua mau nanya doang, boleh nggak? Boleh. Bang. Boleh. Oke. Banyak juga boleh. Oke, tapi gua nggak jadi narasumber ya, maksudnya nggak bisa dibantu Tanya balik. aja gitu. Yo. Iya. Ngerti lah kita. Oke, yang ingin gua tanyain di sini, Aku Kristen Bang, bernaik. Oke. Ntar ya Bang Junior gantian. Ini aku Kristen iya. Ini siapa nih yang bicara duluan? Oke. Ya Yang ini Bang 77 dulu, duluan. Bang Junior gantian ya. Silakan oke, Bang 77. Silakan. Yang ingin gua tanyain kan, gua juga suka baca Al-Quran, suka baca, Wih, keren. tapi sekedar ingin tahu aja. Makanya ada ayat yang gua rasa membingungkan, jadi ingin gua bawa ini untuk jadikan pertanyaan. Nah, ada ayat yang gua lihat, gua baca di situ, Allah beserta dengan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Nah, yang saya cari ternyata gimana? bersalawat itu dia Dari Bang seperti mendoakan yang terbaik untuk Nabi. Nah, kalau begitu Allah berdoa untuk kebaikan Nabi, tapi berdoa kepada siapa? Ya, mohon Bang, dijawab. Ini udah bisa dijawab. Bang Juma dulu Bang. Biar digas kalian lah. Bang Juma silakan. Bang. Tidur lagi abangku. Nah, sebenarnya itu sederhana aja. Izin saya jawab saja ya. Iya, Bang. Kores ya. Ya boleh. Iya, pertama Allah itu tidak hanya bersalawat kepada Nabi, tetapi juga Allah bersalawat kepada orang-orang yang beriman. Dia makan kali. Jadi kalau diartikan Allah berdoa, apakah Allah juga berdoa kepada orang-orang beriman? Kan tidak kan? Maka itu pasti pemaknaan yang salah ketika mengartikan sholla, ya, sholawat itu diartikan dengan berdoa. Makanya dalam penterjemahan Quran itu kata sholla itu nggak diartikan berdoa, tetapi diartikan bersolawat. Tidak dirubah dari bahasa aslinya, yaitu kata sholla. Kedua, beda kata sholla ila dengan sholla ala. Sholla ila itu artinya beribadah. Tapi sholla ala itu artinya bersolawat. Bersolawat itu hal yang berbeda dengan berdoa tadi. Itu satu. Jadi 2 poin. Poin yang pertama, Allah juga bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Yang kedua, kata sholla ila dengan sholla ala beda. Jadi bersolawat itu tidak harus diartikan berdoa. Makanya kepada Nabi itu tidak pernah dikatakan sholla ila Muhammad, tidak. Sholla ala Muhammad. Paham ya? Begitu kira-kira. Oke, siap-siap, Aku- paham. Sama nambahin satu lagi gitu. Kalau dipaksa diartikan artinya doa,
Terus bahasa Arab doa itu di bahasa Indonesiain apa jadinya? Itu yang agak bingung akunya gitu. Karena sepengertian aku, doa itu dari bahasa Arab doa. Dal, ain, alif. Nah, solu itu ke bahasa Indonesianya blessing atau memberikan pemberkatan atau pujian gitu. Ya, Bang Juma mau namain Bang? Oh, lagi makan kali ya. Bang Junior, masih ada lagi Bang 77? Apa Bang Junior? Ya masih ada sih Bang. Iya Tapi Bang. mungkin Lanjut Bang dulu. Junior ada siapa? Next. 77 dulu aja habisin. Iya, Apa lagi? 77 habisin. Ntar Bang Junior Oke, gantian. ya. Oh ya, ini masih gua ya Bang. Iya, iya. Iya ya. Oke, yang ingin gua tanyain lagi mengenai kitab Taurat yang gua pelajari, bahkan gua dengar bahwa kalau Islam itu percaya tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Nah, betul itu nggak tuh nggak, Bang? Betul. Betul. Oke. Salah satunya dalam kitab Taurat itu adalah mengenai Sabat. Dan kemudian dalam kitab Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, itu ada menyinggung Surah. tentang Sabat. Hukuman terhadap Iya. pelanggar Sabat, mungkin ini intinya. Itu sama seperti kera, kalau nggak salah. Tapi pasti ada, pasti pernah baca itu. Mm-mm. Nah, bagaimana menurut Anda? Apanya yang apanya nih? Sabatnya berganti atau hukuman keranya itu? Atau apanya? Di Al-Quran kan ada ajaran tentang Sabat. Nah, kenapa Islam itu tidak menguduskan Sabat? Kenapa hari Oh, Jumat? oke. Sabat kan itu Sabtu. Iya. Ini penjabarannya bisa banyak. Pertama, kalau misalnya mau dipaksa untuk menguduskan Sabat juga Islam sebenarnya dapat. Karena hari Jumat itu jatuh juga kena ke Sabat gitu. Sabat itu dimulai dari matahari terbenam di hari Jumat, lalu kemudian matahari terbenam lagi dari Sabtu 24 jam. Jadi mulainya dari matahari terbenam. Kena itu hari Jumatnya gitu. Sekarang mengenai teknisnya, kenapa Islam tidak menguduskan hari Sabat? Karena sepengetahuan gua yang mempelajari Tanakh, kitabnya Yahudi, Novum Testamentum atau kitabnya kekristenan dan juga Al-Qur'an, pengkudusan hari Sabat tidak pernah diperintahkan untuk seluruh manusia. Dikhususkan hanya untuk bangsa Israel saja. Gitu. Itu kan ada di 10 perintah Tuhan tuh. Nah, itu 10 perintah Tuhan kan awalnya kan dengarkanlah hai orang Israel gitu, bukan dengarkanlah hai seluruh manusia gitu. Jadi gue yang kelahiran Indonesia ini tidak punya rasa kepentingan untuk hal itu gitu. Itu jawabannya. Jadi nggak berlaku ya Bang? Iya, nggak berlaku karena gue bukan Israel. Abang 77 nih Kristen apa? Katolik apa Protestan Bang? Protestan, bukan Katolik. Oh, Protestan. Iya, iya. Bukan Oke. juga Yahudi, bukan Yahudi Bang. Bukan. Ada lagi? Ada lagi Bang? Em, Apa sih? Lagi makan kali ya? Begini Bang, Oh, iya, silakan. tadi gue sempat bicara dengan salah satu teman gue. Itu dia memakai dia katakan tidak boleh membunuh karena sesuai dengan Taurat tidak boleh membunuh. Artinya ternyata dia masih memakai juga aturan atau hukum dalam Taurat. Berarti gimana tuh Bang? Ya itu dianya aja gitu, karena nggak perlu Taurat untuk soal jangan membunuh gitu. Dalam Al-Quran dan hadits itu udah dijelaskan, barang siapa membunuh orang tanpa hak, maksudnya tanpa persyaratan yang membenarkannya, maka dia sama saja seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi gitu. Bayangin dosanya segimana tuh membunuh seluruh manusia di muka bumi.